Baik Anda di rumah juga, Shalom, apa kabar? Kita mau datang kepada Tuhan hari ini. Kita tinggalkan semua aktivitas kita fokus sama Tuhan. Kita mau bersuka cita, bersorak-sorai ya. Jadi saya percaya bahwa di akhir bulan ini kita mendapatkan kekuatan yang baru. Amin. Saya undang semua bangkit berdiri yang di tempat ini. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Para papa papa para papa papa bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Para papa papa para papa papa para papa papa. Haleluya. Oh Jesus, thank you Lord Jesus. Oh ya Jesus. Oh ya. Kau Tuhan, tolong dalam hidupku, ku percaya
kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, menolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, menolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku. Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang
Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini. Apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kami, biarlah Engkau terus membawa mulut bibir kami untuk memuji Engkau. Bapa, pagi hari ini, kalau kami sebentar akan mendengarkan sabda firman-Mu, tertibkan hati kami, pikiran kami, roh kami, untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya Tuhan, firman-Mu itu terang bagi jalan kami, pelita bagi kaki kami, kekuatan dalam kehidupan kami. Tidak ada satupun yang diciptakan di jagat raya ini di luar daripada firman-Mu. Kau yang menciptakan segala sesuatunya Tuhan dengan firman-Mu. Oleh karenanya Bapa, kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Bicaralah Tuhan melalui hamba-Mu, sehingga apa yang disampaikan boleh sungguh-sungguh jatuh ke tanah hati yang baik. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi jemaat Tuhan, baik yang di ruangan ini maupun yang di rumah. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan dilayani oleh salah satu leaders kita di jemaat. Saya mengenal Bapak ini dari sejak dia masih kuliah, ya hampir 20 tahun yang lalu. Ya, kalau sekarang ini dia sudah menjadi dewasa, punya keluarga, punya anak, mengalami banyak hal-hal yang baik dalam kehidupannya karena kasih anugerah Tuhan. Saya percaya apa yang akan dia bagikan sungguh-sungguh sesuatu yang berasal dari kehidupannya, ya, bersama dengan keluarganya. Dan saya percaya tidak ada kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh siapapun yang akan kembali dengan sia-sia, ya. Baik anak kecil, mau anak remaja, orang dewasa, hamba Tuhan, siapapun, kita harus percaya bahwa firman Tuhan itu hidup. Dan tanpa berpanjang lebar, saya persilakan Bapak Hanes Morgan Manurung untuk berbagi bagi kita semua. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Oke, mari kita berdoa sebelum kita mulai. Tuhan, kami beri waktu ini ya Tuhan, dalam tangan Tuhan, jadikan hati kami ya Tuhan seperti tanah yang gembur, tanah yang subur ya Tuhan, agar setiap benih yang ditabur itu boleh hidup, tidak mati, tidak dicuri ya Tuhan, tapi bertumbuh bahkan berbuah. Bapa, biarlah Tuhan pakai Tuhan hamba-Mu yang tidak berpengalaman ini Tuhan, yang hina ini, semua karena anugerah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai dengan salam kenal ya. Saya Hanes, kepada Bapak Ibu yang ada dalam ruangan maupun yang ada di rumah masing-masing menonton acara ini melalui live. Jadi kita hari ini mau belajar mengenai situasi yang dialami oleh seluruh manusia. Jadi konon katanya ada 365 kali disebutkan di Alkitab bahwa kita tuh jangan takut, jangan khawatir. Itu artinya adalah bahwa takut itu adalah situasi alamiah yang bisa kita alami sejak kita kecil. Cuman apa hal-hal yang membuat kita takut itu berbeda-beda. Kemudian kita remaja, kita dewasa. Tetapi situasi takut itu selalu ada Bapak Ibu. Dan yang paling penting kita harus tahu bahwa takut itu bukan kondisi akhir atau tujuan akhir daripada si jahat gitu. Takut itu adalah permulaan. Iblis baru mulai bekerja ketika kita takut. Ketika kita dikuasai oleh takut. Banyak hal yang terjadi justru lebih berat, lebih sulit. Banyak hal yang terjadi justru membuat kita harusnya tidak mengalami kerugian, tapi kita bisa mengalami kerugian karena kita dikuasai ketakutan. Bapak Ibu, ketakutan yang menguasai hati kita itu dapat membuat kita ketika anak-anak melakukan hal-hal yang bodoh. Mungkin pada saat kita sekolah, pada saat kita kuliah, banyak anak muda. Karena kita takut saingan nih, kalah saingan. Aduh, teman-teman nanti nilainya pada bagus-bagus. Atau aduh, nanti takut nih, kita nggak lulus, mau ujian besok nih, takut.
Hal itu membuat kita menjadi kabur, pikiran menjadi tidak terang, saudara-saudara. Kita mengambil keputusan yang salah. Gara-gara kita takut, dikuasai ketakutan, kita melihat semua itu tidak tepat. Seolah-olah ini adalah situasi yang sangat-sangat berbahaya kalau kita misalnya tidak mau jujur. Seolah-olah kalau kita tidak mau jujur, kalau kita tidak mau benar dalam proses ini nanti akhirnya tidak ada harapan. Tetapi ketika iblis bermain di dalam ruang ketakutan, akhirnya kita kompromi, kita curang. Betul ya? Kita mulai nyiapin jurus-jurus ampuh yang bikin ajaib. Dari nggak bisa jadi bisa gitu. Kita mulai mencontek. Sama, bukan hanya pada saat anak-anak, pada saat kita dewasa, pada saat kita bekerja. Ketika kita tidak mau ikutin proses. Misalnya kita lagi bawa mobil, tidak mau ikutin proses, kena tilang. Pelanggaran, ini katanya mau ada e-tilang, mau apa? Kamera. Ya puji Tuhan lah, berarti pemerintah selangkah lebih maju untuk membebaskan kita dari ketakutan. Jadi karena takut ikutin proses segala macam, kita akhirnya tidak terang. Padahal sebetulnya kalau kita ikutin proses, ada hal-hal baik, ada upah yang Tuhan beri pasti. Meskipun dalam situasi yang buruk. Meskipun dalam bentuk situasi kompensasi atau konsekuensi dari kesalahan-kesalahan. Amin. Orang yang ikut proses, saya percaya ada upah yang diberikan Tuhan. Tetapi bayangkan, kita bisa melihat gambaran ketika ketakutan menguasai, kita mulai berpikir untuk berbuat curang. Kita mulai berpikir untuk menyogok. Kita mulai ambil jalan belakang. Demikian juga saudara-saudara, kadang-kadang kita ketika bergaul, kita kadang-kadang takut nanti dibilang teman nggak solider, takut dibilang teman nggak ngerti up to date, nggak ngerti perkembangan zaman. Orang semua lagi trending begini, trending begitu. Kalau tidak ngelakuin ini, tidak gaul, tidak update. Mulai kita lupa gitu loh, merenungkan. Sebetulnya seberapa parah kalau memang kita dibilang orang kuper gitu. Seberapa parah, seberapa berbahayanya ketika kita tuh dinilai oleh manusia. Ketika manusia memberi penilaian. Tapi memang ketika kita dikuasai ketakutan, hal-hal di dalam pikiran ini menjadi kabur. Akhirnya kita terbawa gitu. Iblis justru bekerja lebih gampang. Dia akan memulai itu dengan sangat mudah ketika kita takut, Bapak Ibu. Ketakutan pertama saya percaya di Alkitab itu digambarkan pada saat Adam dan Hawa. Itu adalah satu pelajaran. Adam dan Hawa melakukan kesalahan, Bapak Ibu. Kita juga melakukan kesalahan. Tetapi ketika Adam dan Hawa melakukan kesalahan, dia bersembunyi gitu. Itu bukan suatu hal yang baik. Tidak ada pengharapan, tidak ada masa depan hal yang baik ketika kita bersembunyi dari Tuhan. Orang kita mau cari Tuhan aja tahan berlama-lama. Kita waktu berdoa menyembah Tuhan, kita malah kadang-kadang bilang, Tuhan aku gak mau berhenti sebelum Tuhan hadir, sebelum Tuhan jamah. Ketika Adam dan Hawa takut, di Alkitab di Kejadian bilang dia takut sehingga dia menyembunyikan diri. Kadang-kadang Bapak Ibu bukan cuma Adam dan Hawa, kita juga kalau lagi merasa berdosa, kita melakukan pilihan yang salah. Kita malahan sembunyi dari Tuhan. Kita bukannya cepat-cepat untuk bertobat, bukan cepat-cepat untuk cari kebenaran, hidup di dalam kebenaran, kita sembunyi, kita melarikan diri. Tapi memang saya percaya tidak ada hilang harapan, amin. Tidak ada masa depan yang hilang di dalam Tuhan. Pengharapan itu tetap ada. Kenapa? Karena bukan kitanya, bukan karena keputusan kita, bukan karena pilihan kita, tapi karena Tuhan itu tetap setia, tetap sabar. Amin. Karena Tuhan itu sabar, tidak pernah ada hilang harapan. Meskipun Adam dan Hawa dia sembunyi, menjauh dari Tuhan, tapi Tuhan tetap cari, amin. Terus itu gambaran menjadi sampai ketika Tuhan Yesus ada gitu loh. Tuhan Yesus cari, anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Anak manusia untuk datang mencari jiwa-jiwa yang terhilang. Betapa gambaran Tuhan, Bapa yang sabar, itu di atas dari segala kelemahan, di atas dari segala kebodohan kita ketika kita takut, Bapak Ibu. Nah sekarang saya belajar Bapak Ibu bahwa di dalam ketakutan, Tuhan justru mengajarkan kita itu untuk percaya. Mari kita buka di Markus 4. Kita baca singkat saja, ada 6 ayat. Markus 4 ayat 35 sampai ayat ke 41.
Boleh tampil slide? Sebentar ya, Bapak Ibu. Oke. Maaf, belum. Oke, Markus 4 ya. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Mari kita sama-sama baca, saya yang ganjil, kemudian sampai ayat ke-41 kita baca sama-sama, amin. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Ayat 37. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Oke, Bapak Ibu, saya belajar bahwa hati yang percaya, perkataan Tuhan Yesus di ayat 40, mengapa kamu tidak percaya? Percaya adalah satu-satunya atau salah satu yang terpenting, hati yang percaya agar kita itu tidak dikuasai ketakutan. Saya percaya Bapak Ibu percaya bahkan Tuhan itu sudah memberikan kita kuasa, dibilang. Kuasa salib. Tuhan sudah memberikan kita kuasa penebusan. Lepas dari segala dosa, hukuman dosa. Lepas dari segala ketakutan. Ketika kita tuh percaya. Percaya kepada Tuhan dan kuasa Tuhan. Amin. Nah, tetapi Bapak Ibu, percaya itu adalah salah satu tahapan bertumbuh. Ketika pertama kali kita menerima Tuhan dan juru selamat kita, Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Pada saat itu memang karya salib bekerja dalam hidup kita, menjadikan kita tuh orang-orang yang merdeka, menjadikan kita tuh orang-orang yang bebas dari hukuman. Tetapi percaya itu adalah proses bertumbuh. Di dalam pertumbuhan murid-murid, ketika mereka bergaul dengan Tuhan, mereka itu hidup sehari-hari bersama dengan Tuhan. Mereka tidak tumbuh melalui hal-hal yang enak-enak, Bapak Ibu. Mereka tidak hanya bertumbuh melalui situasi-situasi yang kita mungkin, sebagian kita berpikir ketika sama Tuhan itu selalu ada ajaib, selalu ada mujizat. Ketika kita sama Tuhan itu pasti selalu aman, terkendali, segala situasi terkendali. Tetapi kalau kita belajar mengenai apa yang dialami oleh murid-murid, pertumbuhan mereka mengenai arti percaya itu tergambar mengenai betapa sulitnya, betapa beratnya perkataan-perkataan Tuhan kepada murid. Kalau kita baca pasal yang sama, ayat-ayat sebelumnya, itu Tuhan sebelumnya ngajarin murid-murid Bapak Ibu. Dia bilang, benih, perumpamaan penabur. Amin. Di Markus 4 itu Tuhan sekali mengajarkan perumpamaan penabur. Ada benih yang dibilang mati ketika ditabur di pinggir jalan, diambil oleh burung. Ada juga benih yang mati, dia baru mau bertumbuh tapi karena dihimpit oleh kesulitan, oleh semak belukar, dia mati. Tapi ada benih yang tumbuh di tanah yang subur. Dikatakan dia bertumbuh. Katakan bertumbuh. Dia berbuah, katakan berbuah. Dia membuat murid-murid itu menjadi dewasa. Ketika iman itu bertumbuh, kita mulai mengerti bahwa mengandalkan Tuhan itu dalam perspektif yang berbeda. Kita kadang-kadang Bapak Ibu berpikir, waduh, ide muncul dalam pikiran ini kata mengandalkan.
Gambaran dunia untuk menggambarkan, mengandalkan itu agak sedikit berbeda Bapak Ibu. Orang pada umumnya ketika mulai dalam kesulitan, lagi sulit, kalau lagi gampang nggak muncul kata mengandalkan di dalam pikiran. Coba kita renungkan gitu. Ketika kita lagi sulit, kita jarang sekali mulai punya pikiran mengandalkan Tuhan. Kata mengandalkan biasanya muncul ketika kita tuh sudah di ujung Bapak Ibu. Sudah tidak tahu lagi mau bikin apa. Nah, kalau kita mahasiswa nih, besok semesteran, belum siap kita belum siap. Aduh, nih mau curang ketahuan nih, bisa langsung dapat E nih, diusir misalnya. Kita takut. Tapi kita terakhir kali akan mengatakan kepada diri kita, biasanya kita bilang, sudah, kita mengandalkan Tuhan. Amin. Ya bener lah, memang mau ngandelin siapa? Ngandelin Tuhan. Hidup kita mau ngandelin siapa lagi? Tuhan itu yang setia. Oke? Kemudian misalnya pada saat kita sebagai orang tua nih, misalnya kita ngeliat anak kita nih udah susah bener dinasihati misalnya gitu ya. Aduh, ini dinasihati nggak denger nih. Ini diarahin juga dia kayaknya ngerti semua, kayak dia ngerti gitu. Aduh, bantah segala macem. Dah, ketika kita sudah nggak bisa lagi turun tangan, kita mulai ada ide dalam pikiran, aduh, kita mengandalkan Tuhan gitu. Nah, inilah gambaran yang seringkali kita tangkap gitu loh mengenai kata mengandalkan Tuhan. Tapi Bapak Ibu, mengandalkan Tuhan itu bicara mengenai dalam segala situasi, dalam setiap hal, dalam setiap keputusan yang kita ambil, pertimbangan, pikiran yang kita akan putuskan, kita tuh menempatkan pikiran Tuhan di atas pikiran kita gitu. Jadi bukan hanya dalam situasi yang sulit. Mengandalkan Tuhan itu bicara melibatkan Tuhan dari awal gitu loh. Betul, ketika dalam situasi yang sulit, Tuhan tetap ada gitu loh. Tuhan tidak pernah dia bohong, Tuhan tidak pernah meninggalkan, tidak pernah lupa. Saya percaya, saya membuktikan. Tetapi ketika murid belajar mengandalkan Tuhan bukan hanya di masa ujungnya, tapi di awal. Dikatakan, akuilah dia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Itu artinya kita mengakui bukan di ujung jalan. Mengakui dia agar ia meluruskan jalan kita, itu bicara sebelum kita maju di jalan itu, Tuhan tuh akan bikin lurus jalan kita Bapak Ibu. Amin. Bukan di ujungnya, udah jurang, terus kita bilang, Tuhan aku mengandalkan Engkau. Iya, Tuhan tuh pasti sabar gitu. Saya belajar berapa kali Tuhan Yesus ketika bergaul dengan murid, Tuhan sabar. Tuhan ada tegur, tapi Tuhan sabar. Tidak pernah sekalipun murid itu dibiarin Tuhan tuh malu, saudara-saudara. Nanti kita akan belajar di Matius 17 ayat 17 gitu. Amin. Mari next, oke. Nah, ini Matius 17 ayat 17. Suatu kali Bapak Ibu, nanti baca di rumah aja. Ada orang-orang yang datang sama Tuhan, dia bilang, Guru, dia bilang, Tuhan, anakku ini kerasukan setan, dia bilang. Aku udah minta sama murid-muridmu untuk ngusir, tapi nggak bisa, dia bilang. Apa kata Tuhan? Maka kata Yesus, dia bilang begini, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, dia bilang. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Ada kata sabar. Amin. Tapi Bapak Ibu, murid-murid yang di Matius 17 itu pasal-pasal sebelumnya, bahkan itu ada Matius 6 khotbah Tuhan di bukit. Betul? Amin. Mereka bergaul sama Tuhan. Mereka melihat mujizat Tuhan. Tapi mereka disebut Tuhan tidak percaya Bapak Ibu. Hal ini memberikan insight, memberikan masukan kepada kita agar kita tuh mawas diri gitu. Kalau murid-murid Tuhan aja yang sehari-hari bergaul sama Tuhan gitu, Tuhan tuh sekali waktu bilang mereka tuh angkatan tidak percaya. Kayaknya kita perlu untuk mawas diri, untuk merenungkan, Tuhan apakah aku betul-betul percaya? Apakah aku tuh percaya seturut dengan yang Tuhan mau gitu loh. Amin. Artinya kita perlu belajar lebih dalam mengenai arti percaya Bapak Ibu. Kita perlu review ulang. Bukan hanya kita mengatakan, oh orang-orang percaya, kita semua orang-orang percaya, Tuhan pasti memberkati.
oh kita semua orang-orang percaya, Tuhan itu pasti melindungi. Betul, Tuhan pasti melindungi. Tetapi dalam pertumbuhan, pengertian akan kata percaya, kita perlu merendahkan hati kita untuk tanya Tuhan, Tuhan apakah aku orang percaya yang sudah sesuai dengan yang Tuhan mau? Gitu. Berat, proses yang dialami oleh murid-murid itu sungguh berat Bapak Ibu. Tapi itulah yang membedakan murid-murid dengan orang-orang yang baru-baru percaya. Saya sudah bilang tadi, ketika kita memutuskan membuat jadikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan, kita itu memang menjadi orang-orang yang tebusan, hidup di dalam karunia, bukan lagi dalam hukum. Tidak ada penghukuman. Tetapi proses mengikut Tuhan, itu Tuhan gambarkan seperti benih. Amin. Katakan seperti benih kepada kiri kanan saudara-saudara. Bertumbuh, katakan lagi Bapak Ibu. Bertumbuh. Bapak Ibu, murid tidak hanya dipanggil untuk menerima berkat. Tidak hanya dipanggil untuk melihat mujizat. Murid tidak hanya dipanggil untuk menerima keajaiban. Tetapi murid diproses secara alamiah. Murid itu diproses secara alamiah. Bapak Ibu, saya percaya Tuhan memang bekerja secara misterius. Amin. Yang percaya bahwa Tuhan bekerja secara misterius, katakan amin. Amin. Tuhan pasti bekerja secara ajaib. Bapak Ibu, saya percaya Tuhan memang bekerja secara misterius. Tetapi Tuhan tidak selalu bekerja secara ajaib. Tuhan juga bekerja itu secara proses alamiah. Buktinya apa ya? Bapak Ibu, firman Tuhan itu dikatakan dia penuh punya kuasa. Amin. Ada firman Tuhan yang bekerja secara ajaib. Tapi ada firman Tuhan yang bekerja tidak secara ajaib. Dia secara proses alamiah. Kalau ada firman yang mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup, itu ajaib Bapak Ibu. Kata Yesus kan, tidak ada orang yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu adalah firman yang ajaib. Hanya melalui satu jalan orang itu bisa panggil Tuhan yang menciptakan alam semesta dari tidak ada menjadi ada. Hanya melalui Yesus orang itu bisa panggil itu Tuhan yang Alfa dan Omega, dari awal yang akhir, tidak ada awal, tidak ada akhir, menjadi Bapa. Hanya melalui Yesus, tidak ada orang lain, tidak ada ajaran lain yang bisa membuat kita tuh bisa panggil Tuhan sebagai Bapa. Ajaib Bapak Ibu. Dikatakan juga dia adalah kebenaran. Kebenaran itu bukan konsep, ternyata kebenaran itu pribadi. Itu ajaib. Kebenaran yang paling tinggi di atas segala kebenaran yang lain. Dikatakan juga dia adalah hidup. Hidup pada saat kita di dunia, hidup ketika kita sudah mati. Itu ajaib Bapak Ibu. Itu firman yang bekerja secara ajaib. Tetapi kalau kita melihat ada orang-orang yang belum percaya, tapi dia mengalami hal-hal yang baik dari Tuhan. Dan dia melakukan firman Tuhan. Itu adalah bukti bahwa Tuhan bekerja juga secara proses alamiah. Seberapa banyak kita melihat ada orang-orang yang bermurah hati di luar sana. Kita melihat bagaimana mereka menabur. Mereka belum percaya Bapak Ibu. Tapi mereka setia menabur. Dan kita melihat bagaimana firman Tuhan digenapi, bahwa orang yang menabur banyak karena mereka menuai banyak. Bahwa lebih baik memberi daripada menerima. Ada orang yang menyebar harta tapi semakin kaya. Ada orang yang berhemat luar biasa makin kekurangan. Amin. Oleh sebab itu Tuhan itu mengajarkan kita melalui proses-proses yang bukan hanya mujizat, bukan hanya ajaib. Betul, Tuhan masih melakukan keajaiban, mukjizat Tuhan masih melakukan. Tetapi secara misterius, maksud dan tujuannya sepenuhnya ada di tangan Tuhan. Tetapi jangan kita membatasi diri bahwa Tuhan itu pasti kasih mukjizat. Enggak, saudara. Ada kalanya Tuhan itu memproses kita secara alamiah. Tergantung hati kita, maukah kita dibentuk atau tidak gitu. Next. Berikut ini adalah beberapa perkataan Yesus. Ini semuanya diambil dari Injil Bapak Ibu. Ini dari Matius, Yohanes 8. Ini semuanya perkataan Yesus sendiri. Kita baca ya. Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan.
Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu, melakukan yang segala kuperintahkan dikatakan. Dan ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Ada kata perintah. Amin. Yohanes 14, ini masih perkataan Yesus. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa. Dan aku pun akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. Kemudian Yohanes 8 ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, dan maka kamu benar-benar adalah murid-Ku. Artinya ketika Tuhan Yesus itu berbicara lebih dalam mengenai siapa sebenarnya yang mengasihi Tuhan, siapa sebenarnya yang dibilang murid-murid Tuhan, Tuhan itu selalu berbicara mengenai memperhatikan dan mentaati perintah-perintahnya. Hidup di dalam firman-Ku, kalau Tuhan bilang hidup di dalam firman-Ku, itu bicara mengenai firman Tuhan sejak awal sampai akhir. Amin. Kemudian Yohanes 8 ayat 32 dikatakan, kebenaran itu akan memerdekakan. Dusta itu memang tujuannya adalah untuk membunuh dan membinasakan. Betul Bapak Ibu. Berapa banyak orang yang dibinasakan hanya gara-gara takut karena kemakan dusta. Zaman sekarang ini di saat internet lagi dahsyat perkembangan IT, teknologi. Banyak kabar hoax yang menggiring orang untuk takut dan itu merugikan. Mereka membuat keputusan-keputusan yang tidak semestinya. Membuat keputusan-keputusan yang salah. Bahkan mereka berpikir bahwa mereka itu melakukan hal-hal yang baik, padahal jauh daripada kebenaran. Bapak Ibu, terkait hal ini saya mau membawa kita untuk renungkan firman Tuhan itu di Mazmur 1. Amin. Silakan. Iya. Oke. Kita bulan-bulan ini, Pastor Jeffrey itu bicara mengenai ketenangan hati. Dan seringkali kita mengutip ayat di Mazmur 1, ayat 1 dan ayat 2. Ayat 2 saya kutip ya. Dibilang begini Bapak Ibu. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saya kadang-kadang waktu dulu ya masih awal-awal tuh ya, melihat ayat ini bukan suatu ayat yang gampang gitu loh. Bukan suatu ayat yang katakanlah, aduh apakah saya harus sungguh-sungguh berpegang kepada firman ini. Kenapa? Karena saya dulu tuh berpikir ya, mengandalkan pikiran sendiri. Kalau siang malam kita merenungkan firman Tuhan, kapan lagi kita kerja gitu loh. Itu dulu membuat saya itu menjadi tidak maju Bapak Ibu. Saya tidak gali lebih dalam. Dulu itu saya anggap ini firman yang idealis. Bagaimana saya mau baca firman Tuhan Alkitab dari pagi sampai malam? Gimana? Jadi akhirnya saya itu terhalang untuk maju. Tapi Bapak Ibu, saya percaya ya, ini kan Mazmur dari Daud. Amin. Ini Mazmur 1 ini tulisan dari Daud. Saya percaya ini firman, dia seirama dengan apa yang dibilang Tuhan kepada muridnya Musa. Ada kata siang dan malam. Kita baca di Yosua 1 ayat 8. Kita baca di Yosua 1 ayat 8. Ada di monitor. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu. Kita mendapatkan pengertian yang merujuk kepada Mazmur 1. Yosua 1 ayat 8 ini kira-kira 400 tahun sebelumnya dari Mazmur 1. Ini di zaman Yosua ketika Musa baru mati dan tanggung jawab itu diberikan kepada Yosua. Tuhan bilang, jangan kau lupa memperkatakan Tauratku siang dan malam.
Nah, tetapi Bapak Ibu, yang dulu saya tidak ngerti, saya baru tahu sekarang. Ada kata-kata bertindak, ada kata-kata hati-hati, ada kata-kata berhasil, ada kata-kata beruntung. Artinya, betul kita mesti punya waktu khusus untuk membaca firman Tuhan di dalam Alkitab. Tetapi ketika kita pergi, ketika kita harus bertindak, mengambil keputusan dalam semua pekerjaan dan tanggung jawab di luar sana gitu. Kita tuh harus berhati-hati. Dan itu terkandung janji bahwa perjalanan kita akan berhasil dan beruntung. Saya mendapatkan pengertian baru Bapak Ibu. Oh, merenungkan firman Tuhan siang dan malam itu bicara mengenai, boleh next slide ini. Dulu atau awal-awal bertobat ya, tahun sebelumnya. Nah ini. Dulu waktu awal-awal bertobat Bapak Ibu, kita waktu masih umur 20, kita lagi ngetren ada gelang zaman dulu. Gelang itu tulisannya cuma 4 huruf dia bilang. Sebagian di sini pasti tahu. Hurufnya cuma WWJD gitu dalam bahasa Inggris. Itu tulisannya tuh what would Jesus do gitu. Itu tuh menjadi pengingat. Dia tertempel di tangan gitu dalam situasi-situasi yang kita hadapi. Kita kalau lagi berat, kita lihat gelang kita itu. Ditulisnya tuh WWJD gitu. Kalau Tuhan yang ngalamin ini, kira-kira Tuhan bikin apa gitu loh. Kalau Tuhan yang ada di persimpangan ini, kira-kira Tuhan tuh putusin apa gitu. Tapi saya bilang ya, harus ada 3 tuh. Kita ini dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kita juga perlu untuk merenungkan. Kalau Tuhan yang ada dalam situasi ini, kira-kira Tuhan akan ngomong apa sama orang itu. Ketika ada satu orang yang mungkin mempengaruhi pikiran kita gitu. Ketika ada godaan, ketika ada situasi yang bikin kita takut, ketika ada situasi yang bikin kita tuh diajak untuk keluar dari kebenaran. Kira-kira kalau Tuhan yang ada di sini, Tuhan tuh ngomong apa sama dia? Kita punya latar belakang berbeda-beda Bapak Ibu. Saya punya latar belakang itu ketika berbicara belak-belakan. Kalau ngomong itu kadang-kadang dulu lebih ekstrim, berat. Orang kadang-kadang nggak tahan gitu. Atau kita punya latar belakang mungkin kita orangnya ramah. Kita mungkin orangnya itu ya nggak enak untuk ngomong to the point. Tetapi berbicara mengenai merenungkan firman Tuhan siang dan malam, bertindak hati-hati, itu bicara kira-kira nih, kalau kira-kira dalam situasi ini ya, orang ini kira-kira mau ngajak saya untuk ngelakuin hal-hal yang gak benar gitu. Kalau aku sih ngomongnya ya karena saya orangnya ramah gitu. Tapi kalau Tuhan yang ada di situ, kira-kira Tuhan ngomong apa gitu. Dan ada upah dari ketaatan, berat Bapak Ibu. Jadi murid itu kita memang harus sangkal diri, harus pikul salib, berat. Melakukan sesuatu hal yang daging kita ini nggak biasa gitu loh. Ini nggak enak. Tapi ada upah dibilang. Ketika kita tuh taat, dibilang jalan kita akan berhasil dan beruntung. Amin, Bapak Ibu. Ya, maksud saya ini adalah satu hal yang perlu kita renung-renungkan gitu loh. Karena di awal tadi Tuhan tuh malah sekali waktu tegur murid, dibilang. Malah dibilang murid itu orang yang tidak percaya Bapak Ibu. Nah, saya percaya memang terkandung janji, hal yang baik. Pengalaman mengikut Tuhan, pengalaman diproses Tuhan. Boleh slide berikutnya. Bapak Ibu kalau kita selalu terhubung sama Tuhan ya, banyak hal yang terjadi. Tetapi kalau saya boleh bagikan yang saya boleh saksikan, saya boleh lihat, saya boleh alami ya. Kita tuh nggak sembrono dalam ngomong. Seringkali kesalahan-kesalahan anak muda, saya waktu dulu masih anak muda kadang-kadang kalau ngomong sembrono, akhirnya omongan saya itu mempersulit saya gitu loh. Jadi sulit, udah keomong nih, mau ngeralat malu. Ya kalau kita karakternya dewasa dalam Tuhan sih gampang ya, minta maaf, salah ngomong. Oke, besok-besok gak salah ngomong. Cuma kalau dulu seringkali sembrono. Tapi kalau kita tuh benar-benar bertumbuh dalam Tuhan, hidup dalam ketetapannya, Tuhan tuh berikan hadiratnya dalam hidup kita. Kita terbiasa untuk menyembah Tuhan. Kita tuh dihindarkan dari kata-kata yang sembrono. Kata-kata yang sia-sia. Kadang-kadang kata-kata yang sia ya. Kayak 3 bulan yang lalu tuh
baca-baca kitab Mahabharata, Bapak Ibu. Mahabharata. Ya nggak apa-apa lah kan baca kan. Dan saya tuh akhirnya baca beberapa kitabnya tuh sampai kitab ke-7 aja ya. Dan saya tuh sudah ngerti, bukan saya tuh maksudnya sok pinter ya, tapi saya udah ngerti gambaran pola yang terjadi. Kenapa terjadi konflik yang demikian beratnya dalam kisah-kisah manusia ini. Itu salah satu yang paling bikin dia itu konflik itu adalah salah ngomong, sembrono, gampang ngucapin sumpah. Bapak Ibu, pangkal kejadian perkaranya dari buku pertama itu gara-gara masalah sumpah yang gak perlu. Asal ngomong, kuasa mulut. Nanti boleh baca sendiri di rumah. Konflik berkepanjangan, ditambah lagi karena kuasa, ditambah lagi gara-gara ya karena harta tahta wanita, tapi paling awal itu karena masalah perkataan, Bapak Ibu. Kalau kita terhubung kepada Tuhan dalam situasi baik ya Bapak Ibu ya, dalam situasi baik kita tuh gampang untuk ingat Tuhan. Waktu dalam situasi mengalami hal-hal yang baik ya, aduh dapat berkat ya, kita tuh cepat untuk ingat, ini nih karena Tuhan. Jadi kita tuh bukan hanya sekedar gampang mengucapkan puji Tuhan, tapi dari hati ini kita ngerti gitu loh, oh ini nih karena Tuhan. Dan apa efeknya Bapak Ibu? Kita bukan hanya menyenangkan hati Tuhan, tapi ketika kita tuh gampang melihat dalam situasi yang baik, kita mengucap syukur ini dari Tuhan, itu minimal kita terhindar dari hal-hal yang gak perlu. Kalau kita dapat situasi yang baik ya, berkat, kita langsung ingat ini dari Tuhan. Oh, aku mengucap syukur. Minimal kalau tiba-tiba berkatnya diambil ya, Bapak Ibu, kita gak ngedown. Amin? Betul gak? Iyalah, kalau berkat dari Tuhan, itu kan biasa. Oh, ada hal yang baik, masa gak ada hal yang buruk? Kalau kita gampang mengucap syukur, ingat ini Tuhan yang kasih, ketika ada orang yang muji kita berlebihan, kita tuh cepat hati-hati. Oh, hati-hati. Bisa jadi sombong. Amin. Ketika kita terhubung dengan Tuhan dalam keadaan yang tidak sesuai harapan, kita tuh cepat ngelepasin pengampunan. Pengampunan itu berat Bapak Ibu. Kebanyakan orang gak sanggup, saya juga gak sanggup, kadang-kadang berat, lama ngampunin. Tetapi ternyata ya, sebentar aja Tuhan tuh kasih kebenaran. Diubahin hati kita tuh. Tuhan tuh bukan cuman bikin kita tuh bisa mengampuni, tapi Tuhan beri kita tuh hati yang baru, yang gampang ngampuni. Amin. Dulu mungkin kita berat ngampuni yang ini, waduh berat. Tetapi sebenarnya dia memang gak ada solusi, gak bisa diapa-apain gitu loh. Manusia gitu loh. Manusia mau bisa diharapin apa gitu loh. Gak ada solusi yang akan bisa bikin kamu ngampunin orang itu gitu loh. Hanya ketika hatimu diganti Tuhan yang baru, itu gampang ngampunin itu. Bukan gara-gara dia yang minta maaf atau berubah, enggak. Dan punya hati yang diubah Tuhan itu ketika kita tuh terhubung sama Tuhan. Oke, yang keempat, ketika kita terhubung sama Tuhan ya, bertemu seseorang atau keadaan yang nggak jelas. Ini kan situasi yang sulit ini. Kadang-kadang kita tuh dalam persimpangan. Ini lagi usaha lagi susah gitu. Kalau teman-teman semuanya udah pada tutup, bangkrut. Kita berdiri nih. Ini mau maju atau mau mundur? Ini mau ke kiri apa ke kanan? Atau misalnya kita investor gitu loh. Ini posisi ini apa nih, kita mau ambil atau enggak gitu loh. Nah saya percaya Bapak Ibu ya, ketika kita di dalam Tuhan, terhubung selalu sama Tuhan ya, kita tuh bukan hanya tepat pada saat memilih. Banyak pilihan nih, mau kuliah nih pilih kemana, ambil ini apa ambil itu, kota ini apa kota itu, banyak pilihan. Tapi ketika kita terhubung sama Tuhan, kita tuh bukan hanya damai ketika memilih, bukan hanya tepat ketika memilih, terhindar dari salah pilih, tetapi ketika kita ambil pilihan. Apapun yang terjadi, orang nanti bilang, apa mbak itu? Kalau ini salah, kemarin salah, kalau ini tidak bertanya, segala macam. Ini enggak terpengaruh damainya Bapak Ibu. Mau situasi kelihatannya kita salah atau bagaimana, orang bilang bagaimana ya. Hati ini tenang. Gampang ketika firman Tuhan bilang, memang kemarin salah. Tapi oke, Tuhan bilang ada kebaikan dalam setiap situasi bagi orang yang mengasihinya. Dia bilang, oke Tuhan, aku salah. Tapi bukan berarti nggak ada harapan. Yang penting at least
Aku mulai itu dalam nama Yesus. Aku mulai itu dengan mengakui Tuhan. Tuhan akan sertai gitu. Enggak dibilang kita itu sempurna. Tapi mengikut Tuhan dalam memilih, dalam proses menjalani, dalam proses nanti dievaluasi. Orang tuh akan banyak menyaksikan kita itu. Tuhan itu akan menjagain hati kita tetap damai. Orang yang benar sekalipun dalam memilih keputusan, kalau hatinya nggak damai, Bapak Ibu, banyak kerugian yang bisa dapat. Bisa ngerasa sombong, bisa aman, sudah aman. Akulah benar, wong salah kalau hati nggak damai. Lebih baik kita berdamai sama Tuhan dulu, berdamai dengan hati. Amin. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, seperti dikatakan di 1 Yosua 8 tadi, kita tuh dibilang akan berhasil dan beruntung. Nah, memang benar ya, agak sulit memang. Kita gampang untuk mengerti, nangkep ketika kita mendengar, tapi dalam prakteknya memang nggak segampang itu. Tapi Bapak Ibu, saya percaya ya, Tuhan itu melalui proses yang alamiah juga gitu. Seperti yang dikatakan kepada Nabi Yeremia. Ya. Suatu ketika Tuhan itu berbicara ke Nabi Yeremia. Dia bilang, aku ini seperti tukang periuk, dia bilang. Kita ini Bapak Ibu ya, semua ini adalah bejana tanah liat. Bejana kita ini berbeda-beda setiap orang. Di sini berbeda-beda. Tuhan tuh punya rencana, tergantung kepada hikmatnya Tuhan. Dan rencana itu dipengaruhi dalam lingkungan keluarga. Dalam lingkungan di mana kita diutus, di mana kita dibawa Tuhan. Apa panggilan kita? Beda-beda. Nggak sama. Kalau kita dalam lingkungan keluarga yang begini, Tuhan tuh rindu kita ini menjadi bejana yang dipakai untuk memberkati komunitas. Amin. Dan bejana beda-beda Bapak Ibu. Bejana untuk tempat minyak sayur, beda dengan untuk nampung air hujan. Beda lah, beda juga dengan bejana kalau kita pergi keluar kota untuk kita bawa-bawa untuk tempat air minum, beda. Tetapi dikatakan Tuhan itu master apa namanya? Iya, Tuhan itu pokoknya yang paling tahu panggilan dia untuk kita tuh jadi apa. Setiap orang punya panggilan beda-beda, bentuk bejana yang Tuhan mau bentuk beda-beda. Hari ini, kita yang hari ini, bejana yang Tuhan sedang kerjakan melalui hidup kita hari ini, belum tentu sama dengan yang tahun kemarin. Belum tentu sama kayak nanti gitu loh. Jadi hidup gak usah ngelihat masa lalu. Tuhan itu punya rencana, jadiin kita bejana yang dia mau pakai. Dia mau pakai untuk panggilan, untuk keperluan Tuhan. Dan kalaupun bejana itu rusak dibilang, bukankah aku bisa, Tuhan bilang, untuk bongkar lagi, membentuk sesuai yang aku mau. Itu firman Tuhan. Melalui nabi besar, salah satu nabi besar, Yeremia Bapak Ibu. Tidak peduli seberapa besar, seberapa berat keadaan kita, seberapa rusak bejana yang ada dalam hidup kita saat ini. Mungkin kita dirusak oleh segala hal. Tapi hari ini Bapak Ibu saya mau bilang, cepat-cepat merdekakan pikiran, cepat-cepat merdekakan roh kita. Yang mungkin saat ini sedang takut nih, aku kalau berbalik dari hal ini, nanti kira-kira aku tuh masih dapat gak berkat Tuhan. Aku takut nih kalau misalnya aku sekarang nih menyimpang ke kiri, kira-kira ini aku masih ada jalan enggak? Renungkan firman Tuhan. Saya nggak tahu masalah apa yang kita hadapin masing-masing. Tapi yang saya tahu tuh firman Tuhan tuh tidak pernah gagal Bapak Ibu. Mau situasi seberat apapun, kalau kita tenang melihat, kalau ketika kita damai melihat, kita tuh akan ngerti bahwa Tuhan tuh lebih besar dari segala kekhawatiran. Tuhan itu lebih besar dari segala kemungkinan kerugian ketika kita tuh berbalik dari jalan kita. Satu hal yang pasti ya, bahayanya kalau kita nggak ikut Tuhan ya, betul Tuhan itu sabar. Tapi Tuhannya yang sabar, kitanya ini yang terbatas Bapak Ibu. Kita nggak tahu umur kita. Tuhan itu sabar. Tapi endingnya kita ini kita nggak tahu. Di mana titik terakhir kita? Kita nggak tahu. Apa besok? Kita nggak tahu. Yang penting bukan awal katanya, penting akhir. Apakah ketika kita dipanggil Tuhan, didapati kita masih setia? Apakah ketika kita sungguh-sungguh jadi murid? Apakah kita sungguh-sungguh menjaga anugerah yang Tuhan beri? Oke. Nah, Bapak Ibu ya, dalam waktu Tuhan yang misterius, Tuhan kan misterius nih waktunya, dia bilang indah pada waktunya, dia bilang. Ketika kita tidak sembrono, kita nggak asal melangkah.
Kita nggak berbeda sama irama Tuhan. Tuhan punya irama Bapak Ibu, punya frekuensi. Orang-orang yang bisa mendengar, dia bilang begini, di Amsal katakan gitu ya. Takut akan Tuhan adalah awal hikmat. Tapi ya kan benar ya? Mengenal Dia yang Maha Kudus adalah pengetahuan. Ketika kita tuh ngerti irama Tuhan, frekuensinya Tuhan, kita tuh mengerti, kita dikasih pengetahuan. Oh, ini Tuhan. Oh, ini. Oke. Dimulai dari takut akan Tuhan. Dimulai dari mengenal Dia yang Maha Kudus. Kita tuh kadang-kadang Bapak Ibu ya, kita sembrono ya. Tuhan itu kan sabar gitu ya. Tapi kalau kita salah, enggak mau dibentuk ya, kadang-kadang kita ini bisa menjadi penunda Bapak Ibu. Saya percaya ya, Tuhan itu bekerja, Dia kan kasih kita kehendak bebas. Benar Tuhan punya rencana, amin. Tapi apakah kita mau cepat sampai ke rencana Tuhan, itu tergantung kita, saya percaya. Apakah kita gampang dibentuk? Ya, kalau tanah liatnya keras Bapak Ibu, kaget dulu. Belum baca nih masuk putaran ini, bakar dulu kata Tuhan. Masih keras juga kata Tuhan. Tepok-tepok dulu. Belum baca ini, kalau dibakar kalau dimasukin yang putaran itu segala macam, ini kaget gampang retak. Kaget masukin minyak sayur bocor. Kaget dulu, kaget kata Tuhan. Proses lagi. Kalau kita seirama ya, kalau kita tuh mendengar Tuhan tepat gitu ya, saya percaya ya, kita tuh nggak menjadi penunda gitu. Kita tuh bahkan nggak jadi penghalang genapnya rencana Tuhan dalam hidup kita, hidup keluarga kita, hidup komunitas kita, hidup orang tua kita, lingkungan kita. Dimulai dari kita gitu loh. Rancangan itu, harapan itu tetap ada Bapak Ibu, di ujung pandangan kita, di ujung iman kita, itu tetap ada gitu. Yang Tuhan katakan bahwa satu orang bertobat, seisi rumah diselamatkan, itu tetap ada. Yang Tuhan katakan bahwa kita tuh akan diberkati, menjadi berkat, kita naik gak turun, itu tetap ada gitu loh. Di ujung iman itu dia tetap ada. Tapi apakah kita prosesnya mau ke situ cepat atau lambat, itu balik ke kita Bapak Ibu. Nah justru sebaliknya Bapak Ibu, orang-orang yang lembut hatinya, mudah dikoreksi, justru lebih sering dipakai Tuhan, terlibat. Jadi bukan hanya Tuhan itu bekerja untuk mengubah hidup kita, tapi kadang-kadang ya kalau orang-orang yang lembut hatinya, Tuhan tuh ajak gitu loh. Kan dibilang Tuhan itu adalah Tuhan yang bekerja, amin. Nah dia ajak, kalau kita punya keluarga Bapak Ibu, pejabat besar misalnya, pejabat tinggi gitu ya, kita belum ada kerjaan nih, apa kita nggak cari dia ngomong, Mamang, ajak-ajak begawi, benar gak? Iyalah, lagi susah kan, lagi ada kerjaan aja, kalau ada mamang kita menteri, kita telepon, Mang ajak begawe, Mamang, biarlah aku jadi sopir Mamang, jadilah, benar gak? Nah kalau Tuhan yang punya pekerjaan Bapak Ibu, Roma 8 ayat 28 kan dibilang begitu, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu dibilang. Nah orang-orang yang hatinya lembut, mudah dikoreksi, gampang untuk dibentuk. Kadang-kadang bukan hanya Tuhan memberkati, menggenapi rencananya dalam hidup orang itu, tapi orang itu diajak, dilibatin dalam proses pekerjaan Tuhan. Amin. Oke. Nah Bapak Ibu, saya percaya memang begini ya, kita perlu belajar dari hal-hal yang menguasai murid-murid ya, ketakutan yang menguasai murid-murid. Apa hal-hal yang kita bisa pelajarin gitu? Cepat aja ya. Yang pertama ya, kita harus ingat, Markus 4 itu mengatakan bahwa Tuhan itu selalu peduli. Tidak pernah sekalipun dia tuh membiarkan orang-orang percaya, apalagi murid itu binasa. Murid-murid itu kurang percaya aja gitu. Murid-murid ngomong apa kan? Itu ngomongan yang benar-benar bikin shock gitu, saudara-saudara. Itu kalau kita ada di dalam perahu itu, ngelihat murid-murid berani ngomong begitu sama Tuhan itu luar biasa dia bilang. Siapa yang berani ngomong sama Tuhan? Tuhan enggak peduli apa kita ini binasa gitu. Astaga. Nyebut patung. Astaga, lah keberaninya murid itu ngomong itu. Tuhan marah bukan gara-gara muridnya itu takutan. Tuhan marah tuh gara-gara ketakutan menguasai murid sampai mereka tuh ngomong itu benar-benar di luar dugaan Bapak Ibu. Tuhan tuh enggak peduli Bapak Ibu. Tuhan tuh selalu peduli. Enggak pernah Tuhan tuh biarin kita ini binasa, enggak pernah.
Tapi kalau kita biarin ketakutan menguasai omongannya kan kayak muri-muri gitu loh. Astaga. Oke. Terus Tuhan tidak membiarkan orang percaya binasa. Yang ketiga, ketakutan dapat membuat kita tidak menghormati Tuhan. Benar. Bukan hanya kesombongan Bapak Ibu. Ketika kita terjepit ya, ketakutan, ngerasa kita ini nggak ada jalan keluar ya, kita merasa, aduh, hidup aku ngapa dekati bagian gitu. Aduh, kita nggak menghormati Tuhan. Itu bukan situasi yang baik Bapak Ibu. Itu bikin kita tuh semakin jauh dari Tuhan. Kita tuh menganggap remeh Tuhan. Wah, gak menghormatin lah. Kalau Tuhan ngomong, gak mau denger. Gak ada kuasanya, gak ada. Itu bukan karena karakter kita gitu. Sama seperti murid. Saya percaya dalam situasi yang baik. Kalau dalam situasi yang tenang Bapak Ibu ya, murid-murid sama Tuhan ngelihat mujizat. Tidak akan satu dari 12 murid tidak akan pernah terlintas dalam pikiran mereka tuh berani ngomong, Tuhan tidak peduli apa kami ini binasa. Enggak. Satu dari 12 murid itu tidak akan ada punya pikiran sedikit pun bahwa Tuhan itu akan tidak peduli. Apalagi berani ngomong begitu. Tetapi lihat efeknya ketika dikuasai ketakutan. Berani sekali mereka ngomong begitu. Dan percayakah kita kepada Tuhan itu diuji oleh pertumbuhan karakter kita. Pikiran, perkataan, perbuatan saat menghadapi segala situasi. Nah Bapak Ibu, kurang percayanya murid-murid itu kalau kita baca di runutannya ya, itu Tuhan hubungkan itu seperti biji sesawi dia bilang. Seperti kita ini bertumbuh dia bilang. Matius 17 ayat 17 tadi kan dia bilang murid-murid kan gak bisa ngusir setan itu kan. Terus sudah sepi nih, malu nih murid-murid kalau depan umum kan Tuhan tanya sama Tuhan. Tuhan kenapa kami gak bisa usir katanya. Nah, dulu jawaban Tuhan kan begini bang. Endingnya di paragraf itu dia bilang gini. Yang satu ini tidak bisa diusir kalau tidak melalui puasa dan doa. Amin. Dulu saya pikir Bapak Ibu pemahaman saya dulu. Saya pikir itu yang dimaksud Tuhan itu setannya gitu. Saya pikir gitu. Tapi enggak Bapak Ibu, setelah saya renung-renungkan dan saya cari tahu, yang Tuhan maksud yang harus diusir dengan doa dan puasa itu bukan setannya. Itu tuh hati yang enggak percaya itu nah. Yang harus diusir dengan doa dan puasa itu adalah hati yang enggak mau percaya, enggak mau belajar, enggak mau hidup dalam firman. Itu memang butuh doa dan puasa dia bilang. Orang-orang yang sudah dewasa, orang-orang yang sudah punya kuasa, amin. Bapak Ibu di Matius 10 itu dibilang begini, Tuhan memanggil ke-12 murid dan memberikan mereka kuasa. Nanti boleh baca, Matius 10. Memberikan mereka kuasa untuk mengusir roh jahat, untuk menjauhkan segala sakit dan mengusir kelemahan. Bapak Ibu, kalau orang yang sudah punya kuasa, saya pribadi kadang-kadang tuh orang kalau ngajak teman-teman gitu di situ banyak setan dia bilang. Saya kan seneng aja gitu, yang mana setan? Lah berapa tahun ini aku tidak pernah ngerasa ada setan itu. Bukan karena setan tidak ada lagi Bapak Ibu, tapi setan itu kan dibilang seperti singa. Kalau pernah baca ayatnya, dibilang setan itu seperti singa, dia mengaum-aum mencari orang yang bisa dimangsa. Artinya enggak semua orang bisa dimangsa. Dia mengaum-aum itu bicara mengenai kesabaran. Setan sabar Bapak Ibu, jangan kalah sama setan. Bapak Ibu pernah lihat nggak si harimau kalau mau ngambil mangsa? Sabar. Harimau itu kapan dia mau ngejar mangsa, mau nerkam dia sabar. Kalau dia lagi lapar dia udah sabar. Kalau dia lagi nak yang lain dia udah sabar. Dia cuma sabar kalau dia nak nerkam mangsa, rusa. Waktu dia mau deketin rusa itu rusa itu udah sadar. Pelan, bisa berjam-jam dideketin. Dideketin. Kalau perlu sampai rusa itu kekenyangan Bapak Ibu. Sampai susah berlari, sampai dia kekenyangan. Nah, sudah dekat waktunya dia hitung kira-kira ini akselerasi dan rumus matematika masih dapat dah ini. Kalau belum dapat dia tunggu, deketi lagi. Sudah masuk hitungannya Bapak Ibu, mulai dia memunculkan dirinya. Nah, balik lagi ke cerita tadi ya. Kenapa kita orang-orang yang sudah punya kuasa tuh kadang-kadang itu kalau orang cerita, di situ ada setan, di situ ada setan. Ya setan kalau sudah tahu musuhnya itu punya kuasa Bapak Ibu, dia tidak ngelawan itu dengan hal-hal yang begitu gitu loh. Malu dia. Dia udah punya kuasa, nama Yesus tidak pernah gagal. Enggak. Amin. Katakan amin. Nama Yesus itu memang benar-benar di Filipi dibilang itu bertekuk lutut semua yang ada di bawah langit, di atas bumi itu betul. Amin.
Bagi orang yang punya kuasa itu, iblis itu pinter. Ngapain dia mempermalukan dirinya, mau nunjuk-nunjukin depan kita gitu. Kita tinggal usir dia, malu. Tapi bukan berarti kita udah kebel. Dia tuh datangnya bukan begitu Bapak Ibu. Harimau kalau dari jauh udah wow, mau nunjukin sama rusa. Nggak mungkin dapat itu rusa. Rusa itu lebih cepat larinya, lebih kuat, lebih lama. Endurance-nya lebih lama. Mau kejar kamera nggak akan dapat Bapak Ibu. Harimau hanya bisa nangkap rusa itu ketika dia itu deketin. Rusa itu tidak sadar. Tidak sadar. Udah pas jaraknya baru dia muncul karena, ini raja singa. Dia makan itu. Sama, bagi kita yang punya kuasa, Tuhan itu iblis itu nggak segampang itu mau nyerang kita dengan yang namanya penampakan. Dia masuk melalui apa? Waktu kita tuh kekenyangan, nggak punya lapar dan haus lagi sama Tuhan. Waktu kita ngerasa aman, nggak ada godaan, nggak ada semua intimidasi, nggak ada, aman, nggak ada pergumulan, nggak sadar Bapak Ibu. Tapi kalau memang orang yang belum punya kuasa, Bapak Ibu boleh perhatiin, ya mereka mungkin ngomong, oh aku digoda sama setan, dia kemarin di atas pohon, iya gitu. Tapi kalau orang yang sudah punya kuasa, malu lah iblisnya saudara-saudara. Ada suatu acara TV, amin. Waktu itu ada berapa tahun yang lalu tuh, saksian itu bagi saya tuh, astaga Tuhan luar biasa, amazing, Tuhan tuh luar biasa gitu. Gak ada takutnya Bapak Ibu, cuman bilang nama Yesus yang kudus, roh jahat gak bisa ganggu. Ketika kita lepas dari ketakutan. Ketakutan tuh datang, pasti datang, tapi ketika kita tuh cepat terhubung kepada sumber kekuatan, pergi ketakutan Bapak Ibu. Amin. Katakan amin. Amin. Ketika ketakutan datang, bagaimana respon kita? Apakah kita cepat? Tuhan, saya sudah bilang tadi kan, orang yang terhubung sama Tuhan, dia cepat respon, peka. Dalam situasi yang tidak jelas, peka, hati peka. Dalam situasi yang sulit, apa pijakan tempat sandaran aku berdiri? Bagaimana posisi aku berdiri menghadapi situasi yang sulit ini? Apa arahan Tuhan? Apa yang aku bisa pegang? Dapat saudara, saudara punya kuasa. Amen. Nah, next slide. Tuhan itu memang gak mau berlama-lama. Saya percaya Bapak Ibu. Matius 17 ayat 17 dia ngomong tadi, apa kata Tuhan? Sampai berapa lama lagi aku harus sabar. Itu artinya Tuhan tuh sebenarnya gak mau lama-lama Bapak Ibu. Tapi Tuhan tuh sabar tetap gitu. Walaupun murid-murid itu dia diutus kasih kuasa tapi gagal gitu. Tapi Tuhan sabar. Tapi ini artinya Tuhan itu gak mau lama-lama. Kalau Bapak Ibu sekarang ngerasa ngapo lamonian ini masalah ini tidak pergi-pergi. Ngapo ini berulang-ulang perasaannya dari dulu ke dulu, tahun ke tahun ini terus yang ada. Masalah yang ini ke yang ini ke ini, lama sekali. Percayalah, Tuhan itu tidak mau berlama-lama. Enggak. Di sini dibilang Tuhan itu punya rencana Bapak Ibu. Tuhan itu punya rancangan. Tuhan tuh rindu rancangan itu tuh terjadi. Nah, masalahnya ini kadang-kadang bukan Tuhannya gitu. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi dia bilang. Aku harus sabar bawalah anak itu kemari. Bapak Ibu, karya salib Kristus itu memang sudah Tuhan berikan. Itu harganya mahal Bapak Ibu. Dia bukan darah domba biasa dia bilang. Darah Yesus di kayu salib Tuhan tumpahkan sebagai penebusan dosa. Saking mahalnya itu cukup sekali untuk selamanya. Dia berkuasa dalam situasi kita lemah, kuat. Dalam situasi kita bertumbuh atau dalam kesesakan. Ada kuasa Kristus. Tidak kebetulan kita akan merayakan Paskah dalam waktu dekat. Pegang salib Kristus. Ada harapan. Salib Kristus itu seperti dibilang, dia adalah harapan. Harapan itu dibilang seperti sauh. Mungkin kapal kita ini terombang-ambing karena badai. Dibawa ke sini, dibawa ke situ. Mungkin layar kita koyak Bapak Ibu. Yang bikin kita tuh tidak melaju cepat. Mungkin layar kita koyak, mungkin mesin kapal kita rusak. Tapi paling tidak kalau di atas kapalmu masih ada sauh.
Kalau di atas kapalmu masih ada anchor, ada jangkar, kau masih punya waktu. Oke, Tuhan, please, injury time. Tuhan, aku turun anchor dulu, aku turun jangkar dulu. Aku benerin dulu layar aku yang koyak-koyak ini. Aku benerin dulu mesin kapal ini yang sudah rusak ini. Benerin pelan-pelan. Waktunya tiba, badai berlalu, Bapak Ibu boleh angkat itu anchor, bisa berlayar lagi. Benar, salib Kristus selalu ada. Pegang itu sebagai pertahanan terakhir. Jangan pernah buang, jangan pernah jual lagi kebenaran itu. Tapi bagaimana engkau hidup? Apakah engkau cepat sampai kepada panggilan Tuhan, rancangan Tuhan? Itu tergantung kepada kita. Mungkin Bapak Ibu pernah belajar ya masalah umat Israel gitu. Umat Israel keluar dari Mesir sampai ke tanah perjanjian itu kalian 40 tahun Bapak Ibu. Tuhan tuh sabar ya. Bukan hanya umat Israelnya yang dia keras kepala, degil segala macam ya. Tapi itu Tuhan memang sabar ya. Tapi pada akhirnya memang sampai itu. Meskipun satu generasi habis kecuali Yosua dan Kaleb. Nah itu juga demikian gambaran hidup kita. Apakah kita mau cepat kepada panggilan Tuhan, dari kemuliaan dibilang, dari kemuliaan pada kemuliaan, amin? Ataukah kita berlama-lama berputar-putar, siklus yang tidak berubah-berubah, itu kembali ke kita. Bukan karena kemampuan kita, bukan karena apa yang kita punya, pikiran pandai, enggak. Apa karena sumber daya kita, apa karena keluarga yang berdiri di samping kita yang bikin kita tuh cepat nyampe ke kemuliaan Tuhan, enggak. Semua karena Tuhan. Kita hanya perlu untuk terhubung selalu sama Tuhan. Gampang diubah Tuhan. Tuhan bisa bawa kita tuh cepat dari satu kemuliaan, bertumbuh. Dan saya melihat, saya menyaksikan bahwa orang-orang yang terhubung sama Tuhan, mereka mengalami perubahan itu tidak lama, saudara. Tidak lama. Dia dibawa Tuhan dalam situasi yang seperti ini. Oh, haleluya. Diproses lagi, dia masuk dalam situasi yang berbeda. Oh, haleluya, luar biasa gitu. Itulah orang-orang yang terhubung sama Tuhan. Nah, apapun dia kerjakan itu berhasil, dia bilang. Apapun perjalanan itu beruntung. Amin, Bapak Ibu. Saya tutup sebelumnya dengan di Roma 10 ayat 14. Nah, Roma 10 ayat 14 ini bilang begini ya. Bagaimana mereka bisa berseru kalau mereka tidak percaya? Boleh buka kalau mau buka. Roma 10 ayat 14. Bagaimana mereka mau berseru kalau mereka tidak percaya? Bagaimana mereka tidak bisa percaya kalau mereka tidak mendengar? Bagaimana mereka bisa mendengar kalau tidak ada yang memberitakan? Bagaimana kita bisa berseru sama Tuhan? Bagaimana kita bisa berseru sama masalah? Bagaimana kita berseru kepada iblis, kepada segala pergumulan, kepada gunung batu yang menghalangi kita, gunung masalah menghalangi kita, kalau kita nggak percaya? Tapi hati-hati, bagaimana kita bisa percaya kalau kita tidak mendengar? Kita percaya itu Bapak Ibu bukan hanya dibilang kita ini percaya. 10 tahun yang lalu kita percaya kepada Tuhan dan sampai hari ini percaya. Pertanyaannya apa kita bertumbuh atau enggak? Bagaimana kita bisa percaya kalau kita tidak mendengar? Mendengar itu adalah mendengar firman. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Saya mengajak kita semua, baik yang ada dalam ruangan ini maupun yang melihat acara ini secara live, berat, kelihatannya sulit memang, sesuatu yang tidak enak daging gitu. Tetapi itu adalah satu pertumbuhan iman, orang-orang yang sudah menerima Kristus, menjadikan dia Tuhan, untuk hidup dalam firman, dan mengalami semua rancangan Tuhan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, mengerti makna Tuhan, peka, oh ini yang Tuhan mau, mengerti hati Tuhan. Oh, ini yang Tuhan rasain dalam situasi ini, mengerti kesabaran Tuhan. Saya tutup sini, pilihan dan kesempatan itu Bapak Ibu hanya tergantung kepada dua hal. Yang pertama, kesabaran Tuhan.
Tapi kesabaran Tuhan itu tidak ada habisnya sabar. Tapi kita ini ada terbatas Bapak Ibu. Kesempatan kita nggak tahu besok masih ada nggak ini. Yang kedua, kesediaan kita hidup mengandalkan Tuhan di dalam pengenalan yang benar dan bertumbuh. Amin. Saya tutup sampai sini. Silakan kita tutup Alkitabnya. Sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Mari Bapak Ibu semua bangkit berdiri. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkah, yes Lord. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Kita ulang lagi. Tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Tuhan, benar Bapa, tidak semua yang kami bisa miliki Tuhan, tapi kalau kami punya Engkau itu cukup Tuhan. Tuhan yang akan membawa kami ya Tuhan kepada semua kepenuhan rencana Tuhan dalam hidup kami. Bahwa mungkin kami saat ini ya Tuhan dalam pergumulan, atau mungkin kami saat ini juga dalam situasi-situasi yang aman ya Tuhan. Tapi Bapak, biarlah kami belajar untuk mengerti apa yang Tuhan mau melalui hidup murid-murid. Bagaimana Engkau Allah rindu kami hidup di dalam firman-Mu ya Tuhan. Dan kami baru bisa ngomong kalau kami ini mengasihi Engkau. Biar Tuhan kami mengakui Engkau dalam setiap laku kami ya Tuhan. Dari pagi hari, setiap yang kami kerjakan, kami pergumulkan ya Tuhan. Bukan karena kami hebat, bukan karena kami bisa atau segala sumber daya yang kami punya, tapi karena Engkau. Dan kami Tuhan akan melihat bagaimana Tuhan yang akan membawa hidup kami, perjalanan kami Tuhan berhasil dan beruntung ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak buat waktu yang indah. Bapak, untuk setiap benih firman yang disampaikan, kiranya Tuhan tempatkan lagi Tuhan di hati kami seperti tanah yang subur,
boleh bertumbuh ya Tuhan. Setiap perkataan hamba-Mu ini Tuhan yang hina ini, yang salah ya Tuhan, tidak tepat sesuai yang Tuhan mau. Kiranya Engkau Allah yang meluruskan Tuhan, kiranya Engkau yang mengampuni ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami kembalikan segala hormat, kuasa, kedaulatan, kemuliaan kepada Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yes. Seberapa banyak kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Sebentar kita akan mendengarkan pengumuman. Silakan pengumuman. Shalom Jemaat City Blessing Palembang, saya percaya kita semua bersemangat dan bersuka cita. Berikut pengumuman di minggu ini. Firman Tuhan di Filipi 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Mari kita membawa persembahan kita ke dalam rumah Tuhan atau melalui rekening gereja berikut ini. Saya mengingatkan kita semua untuk mengikuti kegiatan gereja di minggu ini. Ayo kita terus dukung dan doakan rintisan Jemaat City Blessing Jambi, Muara Bungo, dan pelayanan Convention Ministry Palembang. Happy birthday to you, happy birthday to you. Selamat ulang tahun bagi jemaat yang merayakannya di minggu ini. Jalan-jalan ke kota Jember, jangan lupa membeli sisir. Karena kita anak Tuhan, tetap andalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, sebentar kita akan pulang, kita rindu pulang jadi berkat, kita rindu pulang bawa berkat bagi keluarga kita, bagi tempat kita bekerja, tempat kita berbisnis, dan kita bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang. Mari kita bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita dengan doa berkat. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Katakan, aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita angkat hati kita, pikiran kita, roh jiwa tubuh kita, dan tangan kita.
dan bersiaplah untuk menerima berkat supaya kita pulang jadi berkat. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya sinar wajah Tuhan menyinari wajahmu dan memberikan engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepada wajahmu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah, terimalah anugerah yang besar daripada Allah Bapa kita, kasih karunia dan kebenaran yang terus-menerus dilimpahkan bagi kita daripada Yesus Kristus. Penghiburan dan penyertaan Roh Kudus membawa kita tetap taat dan setia sampai Yesus datang kedua kalinya, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita tutup doa berkat ini dengan kita bersama-sama satu hati, satu iman, sebagaimana Tuhan Yesus ajar kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin dan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.